Pemirsa, pemerintahan Presiden Bashar al-Assad telah berakhir setelah serangan kilat pemberontak berhasil menduduki sejumlah besar wilayah termasuk ibu kota Damaskus, Suriah, Minggu 8 Desember 2024. Keberhasilan pemberontak menguasai Damaskus sekaligus mengakhiri rezim Assad yang sudah 6 dekade menguasai Suriah. Pemimpin kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham, Abu Muhammad al-Julani, berhasil membangkitkan pemberontakan dan menjadi oposisi bersenjata paling kuat di Suriah sejak perang sipil berkecamuk di Suriah pada 2011. Apa yang sebenarnya terjadi di Suriah, apa dampak lengsernya rezim al-Assad terhadap Timur Tengah dan kawasan, serta bagaimana Indonesia bersikap. Kita akan membahasnya bersama narasumber pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat malam Mas Hasibullah. Selamat malam Mbak Tasha. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya, sebelum kita mulai perbincangan, kita akan sama-sama simak pemirsa paket informasi berikut ini. Warga di ibu kota Damaskus terlihat bersorak di jalan saat kelompok pemberontak merayakan kepergian Bashar al-Assad. Di seluruh negeri, orang-orang merobohkan patung Hafez al-Assad, ayah Bashar al-Assad dan pendiri sistem pemerintahan yang diwarisinya. Kepergian Assad dilaporkan terjadi kurang dari 2 minggu setelah kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham menantang lebih dari 5 dekade pemerintahan keluarga Assad dengan serangan kilat. Assad meninggalkan Suriah melalui Bandara Internasional Damaskus sebelum pasukan keamanan tentara meninggalkan fasilitas tersebut. Massa menyerbu istana mewah Assad setelah pemberontak pada Minggu pagi menyatakan ia telah melarikan diri dalam akhir spektakuler dari 5 dekade kekuasaan Partai Baath yang brutal. بعد أن طغى وتجبر وتكبر في الأرض بعد 13 سنة من 2011 ل 2024 من جوع وقتل وتعذيب وتهجير الأطفال السوريين. نحن اليوم قدرنا ندخل على بشار الأسد وعلى قصر بشار الأسد، وطبعا صار قصره مضافة للشعب العربي السوري. أنا جيت أتفرج على الشيء اللي كنا ممنوعين نشوفه، لأنه نحن لازم ما نشوف هيك، لازم نضل بالواقع اللي عايشينه هو الفقر والتعتير والحرمان. فأجيت شوف لقيت اللي عنده يا نحن ما عنا يا. Perkembangan pasar ini terjadi hanya beberapa jam setelah kelompok pemberontak Islamis Hayat Tahrir al-Sham mengatakan telah merebut kota strategis Homs tempat para tahanan juga dibebaskan. Kantor berita Rusia pada Minggu malam mengatakan Assad dan keluarganya saat ini berada di Moskow. Ya, pemirsa, langsung saja kita berbincang dengan Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Mas Hasibullah, saya ingin mulai dari pertanyaan yang cukup awam karena pemirsa NTV mungkin tidak mengikuti bagaimana perkembangan di Suriah. Tetapi bagaimana menjelaskan apa yang terjadi di Suriah dan mengapa kemudian rezim Bashar al-Assad itu begitu mudah digulingkan? Ya, saya rasa memang yang terjadi kemarin tanggal 8 Desember, penggulingan atau rontoknya kekuasaan Bashar al-Assad ini bagian daripada keajaiban-keajaiban yang terjadi di kawasan dalam 1-2 tahun terakhir. Katakan kita mulai dari 7 Oktober 2023, di mana Hamas tiba-tiba menyerang Israel dengan spektakuler luar biasa, dan Israel lalu membalas dengan serangan yang begitu mematikan sampai sekarang. Dan beberapa bulan tahun berikutnya, katakanlah hancurnya Hizbullah, terutama meninggalnya Hasan Nasrullah sebagai sekjen, itu dalam catatan saya juga tidak lebih daripada 10 hari. Karena 17 September 2024 itu serangan Fajr terjadi di Libanon, itu awal front langsung di antara Israel dan Hizbullah, dan 27 September sekjen Nasrullah sudah berhasil dibunuh oleh Israel. Kurang lebih 10 hari. Nah, kemarin tanggal 8 ini juga kejutan yang tidak kalah besar lagi daripada kejutan-kejutan sebelumnya, karena Assad kalau dalam analisa nomor itu setelah 13 tahun berhasil mempertahankan diri kekuasaannya, dimulai dari rongrongan Arab Spring yang melanda dunia Arab pada akhir 2010, dimulai di Tunisia dan mulai nyampe ke Syria pada tahun 2011-2012. Assad bertahan dengan berbagai macam bantuan koalisi-koalisinya kurang lebih 13 tahun, dan ternyata dari 27 November kemarin, pemberontak di bawah Hayat Tahrir al-Sham ini memulai serangan yang begitu cepat dan kilat, mendadak, dan ternyata begitu lancar, begitu mudah, sehingga kurang lebih dalam tempo 12 hari. Dari 27 November sampai 8 Desember, Assad sudah dinyatakan melarikan diri dan kekuasaan dipegang oleh
kelompok kelompok oposisi terutama yang dipimpin oleh Al-Jolani di bawah organisasi Hayat Tahrir Syam atau Dewan Pembebasan Syam. Nah inilah yang saya bilang keajaiban, karena sekali lagi bayangkan sebuah negeri yang cukup besar, Syria, dibanding negara-negara lain di Timur Tengah, kurang lebih 20-an sampai 30 juta populasinya, dan selama ini cukup menempati papan atas di negara-negara di Timur Tengah, terutama sebelum terjadinya Arab Spring, di mana banyak perubahan di Timur Tengah. Assad ini dan keluarganya salah satu taring daripada negeri-negeri Arab, terutama dalam berhadapan dengan Israel. Oke, jadi dari 27 November ke 8 Desember itu, apa yang membedakan dari sisi koalisi Assad dan kemudian mengapa tiba-tiba kelompok oposisi dan pemberontak itu bisa begitu kuat? Ya, saya rasa untuk menjawab itu memang karena ini terlalu cepat gitu ya, apa pertanyaannya, saya menjelaskannya dalam dua faktor yang bekerja dan terjadi secara simultan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini agak lebih dominan walaupun lebih eksternal ke dalam pengertian begini. Kalau kita pahami konflik Syria jilid 1 untuk membedakan dengan jilid 2 yang sekarang ini, pada jilid 1 itu sebenarnya rezim Bashar al-Assad ini cukup kewalahan juga berhadapan dengan kelompok-kelompok revolusi waktu itu yang saya melihat pada masa-masa awal memang murni dari rakyat gitu. Karena Arab Spring di Tunis, Arab Spring di Mesir, itu nggak ada yang meragukan kemurniannya. Bahwa rakyat betul-betul berjuang di situ, termasuk di Libya, dan nyampe ke Syria memang agak siap mereka ini. Tapi tidak menghilangkan kemurnian daripada gerakan ini. Cuman memang karena ditopang, nah ini yang saya bilang sebagai faktor eksternal, karena ditopang oleh koalisi dan pendukungnya pada tahun-tahun berikutnya, terutama Hizbullah yang ada di Lebanon, itu ribuan tentaranya turun langsung dan bertarung langsung melawan para oposisi yang juga dibantu oleh kelompok-kelompok luar. Kemudian Iran yang juga dukung Assad di situ, dan juga Rusia yang juga punya pangkalan di situ, backup total Bashar al-Assad, sehingga dalam krisis Suriah jilid 1 yang dikatakan 13 tahun tadi itu, Assad berhasil mempertahankan kekuasaannya. Jadi faktor di krisis Suriah jilid 1 adalah betapa kuat backup dari Hizbullah, kemudian Iran dan Rusia sebagai backup dari Bashar al-Assad ini. Dan yang paling menentukan di jilid 1 ini adalah karena kebetulan mereka berhasil yang saya sebut sebagai strategi ISIS yang lama kita bahas di sini. ISIS adalah kelompok teroris yang sama-sama sebenarnya tujuannya ingin melengsarkan Bashar al-Assad. Cuman ISIS punya agenda lain. Di luar ISIS sebenarnya banyak kelompok-kelompok jihadis yang lain. Cuman ISIS yang menonjol. Nah, saya melihat dalam krisis Suriah jilid 1, keberhasilan rezim Bashar al-Assad itu adalah keberhasilan karena mampu meyakinkan kepada rakyatnya dan juga kepada dunia bahwa yang dihadapi memang teroris dengan adanya ISIS gitu. ISIS memang ada di situ dan didukung oleh berbagai macam kelompok jihad global. Dan dengan adanya ISIS, nah ini keberhasilannya, maka membuat berbagai macam kekuatan dunia tidak lagi fokus kepada Assad. Amerika, Eropa, dan lainnya yang awalnya mengecam karena otoriter dan diktator, ini kemudian betul memang berhadapan dengan ISIS. Jadi itu ada common enemy di situ. Ada common enemy dan mengubah fokusnya dari awalnya Assad maka kemudian menjadi kepada ISIS. Nah, 2024 ini krisis jilid 2 ini berbeda. Berbedanya adalah karena tiga kekuatan utama pendukung Assad eksternal ini adalah sedang sibuk dengan urusan perang masing-masing. Itu kenapa saya bilang tadi agak rinci saya sebutkan Hizbullah. Hizbullah semenjak 7 Oktober itu dengan logika mengaitkan diri dengan Hamas di Gaza, dia sudah melibatkan diri dalam perang dengan Israel. Cuman tidak begitu intens. Baru nanti menjadi intensif per 17 September 2023 semenjak Israel menyerang pager Hizbullah di Lebanon. Nah saat itu eskalasi menjadi berubah dan catatannya lagi ini agak mirip dengan yang terjadi di Syria. Hanya 10 hari dari tanggal 17 September, Hizbullah yang dikatakan hebat itu, ternyata tanggal 27 September, sekjennya sudah berhasil dibunuh oleh Israel. 10 hari. Nah ini
Assad agak lebih lama, 12 hari. Dari 27 November Ke 8 Desember sudah rontok. Nah, artinya apa? Yang pertama saya kembalikan ke faktor eksternal tadi, memang dia sedang tidak didukung oleh kekuatan utamanya ini. Dan yang kedua secara internal, nah ini mungkin dosanya Assad, kesalahan Assad yang berlipat-lipat. Sudah diberikan kesempatan kedua dalam tanda kutip, dia tidak lengser di krisis pertama, dia nggak betul-betul melakukan perbaikan internal, menata pemerintahannya, memerhatikan kesejahteraan rakyatnya, termasuk tentaranya. Karena yang saya baca, ini kan sebenarnya bukan pertarungan, kayak semacam sudah ditinggalkan pos-posnya, makanya cepat gitu. Nggak ada pertarungan, nggak ada perlawanan. Artinya apa? Mungkin ada faktor-faktor lain yang sekarang juga belum terungkap, di antara deal-deal elit-elit di Suriah atau di regional, bahkan di global, yang membuat operasi perlawanan sekarang ini berhasil. Jadi bukan semata-mata perlawanan oposisi, malah kita melihat hampir tidak ada tembak-menembak perlawanan gitu. Justru kisahnya hari demi hari adalah kota ini berhasil ditaklukkan, Aleppo berhasil ditaklukkan, Idlib berhasil ditaklukkan. Saya lucunya kemarin itu tanggal 8, pagi saya masih nulis di sebuah, saya kirim ke sebuah media, itu analisa hari ini, saya bilang, kalau terus begini, nggak lama lagi ini Damaskus bisa jatuh. Siangnya sudah jatuh. Jadi jauh lebih cepat dari apa yang kita prediksi gitu. Karena kenapa terjadi? Karena memang tadi dari eksternal yang tidak ada backup, internalnya sendiri, Assad tidak betul-betul melakukan perbaikan yang dibutuhkan, kesejahteraan tidak diperhatikan, mengakomodir para oposisi juga tidak dilakukan, dan itulah di level regional yang dijadikan alasan minimal oleh Turki yang mengatakan bahwa krisis Suriah Jilid 2 ini tidak bisa semata-mata kambing hitamkan kepada Israel. Karena kalau Iran sejak awal sudah bilang ini Israel dan sekutunya yang berada di balik semua ini. Padahal bukan Israel ya ini. Menurut saya malah bukan hanya Israel, hampir semua pihak ini sama-sama terlibat yang punya kepentingan ini untuk Assad lengser. Kalau kita